Lagi-lagi, Batang menjadi salah satu wilayah yang membuahkan banyak cerita budaya maupun sejarah. Wilayah yang terletak di jalur Pantura sekaligus terletak di pantai utara Pulau Jawa ini pun banyak mengangkat sosok-sosok tokoh masa silam, termasuk daerah perjuangan para ulama untuk berdakwah hingga titik nafas terakhirnya. Kali ini, tim The Journey menelusuri sebuah makam ulama sekaligus penulis buku Aisyul Bahri. Lantas, apa maksud dari isi buku tersebut dan cerita menarik apa saja yang terjadi? Ikuti kami dalam penelusuran makam Mbah Kyai Anwar dan karya pesisirnya hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Makam Syekh Anwar ini pada awalnya itu dicetuskan atau diceritakan oleh Romo Kiai Haji Dimyati Rais, yang pada saat itu memang mengutus santrinya untuk mencari keberadaan makam Syekh Muhammad Anwar tersebut, yang mana tepatnya pada saat itu santri itu yang bernama Mas Ruri dari Subah itu diutus Mbah Dim untuk mencari makam Syekh Anwar ini. Saat sudah ketemu makamnya, dibawa tanahnya diaturkan ke Abah Dimyati, dan saat itu Mbah Dim menurut kabar dari Mas Ruri ini mengiyakan dan menvalidkan bahwa itu adalah makam Syekh Anwar. Dan sejarah nih, saat ini kita sudah berada di salah satu makam yang berada di Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, yaitu makam Syekh Muhammad Anwar, ya, yang merupakan seorang penulis dari kitab Aisyul Bahri. Dan untuk menuju lokasi ini memang cukup jauh lokasinya dari pusat kota Batang, namun untuk secara akses memang sudah cukup bagus ya, tentunya bisa dilalui dengan mobil, dan untuk fasilitas dari tempat ini pun sudah cukup memadai, di mana untuk akses jalannya sudah bisa dilalui dengan baik, kemudian juga sudah terdapat beberapa fasilitas untuk para peziarah yang datang. Dan setelah ini kita akan menuju ke makam dari Syekh Muhammad Anwar. Ada sowan ke Mbah Dim, dan akhirnya disitulah terjadi perbincangan antara kami dan Mbah Dim, dan Mbah Dim memberikan mandat untuk membuka dan merawat makam Syekh Anwar ini, yang menurut beliau adalah Mimba'dil Auliya. Beliau mengatakan bahwa makam di situ adalah Al-Alim Al-Alamah sebagai pengarang kitab Aisyul Bahri. Nah, itu awal mula dari kami bersama-sama mengawali adanya pembukaan makam Syekh Anwar ini, yang dulunya pada saat dulu itu memang sudah banyak sekali yang ziarah ke sini, namun belum tercetus
nama, dan dari Mbah Dim itu ada nama Syekh Anwar, maka kami mengikuti apa yang diarahkan oleh Mbah Kiai Haji Dimyati Rais dari Kaliwungu Kendal. Dan sejauh nih, dari informasi yang kami terima bahwa Syekh Anwar ini dulunya satu masa dengan Kiai Khalil dan Kiai Nawawi Banten. Bahkan dalam penelusuran kami bahwa Kiai Anwar juga pernah mengadakan pertemuan dengan dua ulama tersebut di rumah beliau, atau saat itu berada di kawasan Al-Saroban sekitar 50 tahun sebelum kemerdekaan. Kemudian dari Syekh Anwar sendiri terkenal dengan kitabnya, yaitu Aisyul Bahri, di mana kitab tersebut mengkaji terkait halal haramnya beberapa hewan yang masih dipertanyakan oleh banyak orang. Salah satunya merupakan kepiting, yang mana dari Kiai Anwar tersebut mengatakan bahwa kepiting itu halal, dibuktikan dengan adanya penelitian berupa habitat, kemudian cara hidup dan data-data empiris yang dilakukan. Saat ini lokasi peristirahatan terakhir Kiai Anwar berada di daerah Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jejak-jejak dakwah Kiai Anwar dapat kita lihat dalam sebuah karya intelektual, yaitu sebuah buku dengan nama Kitab Aisyul Bahri yang ditulis pada sekitar abad ke-20. Kitab Aisyul Bahri sendiri merupakan buku fikih pesisir yang berfokuskan pada sesuatu yang ada di laut, termasuk hukum-hukum mengkonsumsinya. Pada penulisannya, Kiai Anwar menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan sejarah sosial intelektual masyarakat melalui metode empiris. Kitab tersebut secara umum menggunakan bahasa Arab dan bahasa Jawa dengan aksara pegon yang menjelaskan secara spesifik terkait hewan-hewan laut dengan mengutip 4 mazhab. Kiai Anwar dalam karyanya ini tak langsung memberikan status hukum apakah ini halal atau haram, tetapi beliau terlebih dahulu menjelaskan bentuk, habitat, dan data empiris lainnya. Dalam karyanya ini telah mengungkapkan terkait halal haramnya kepiting, bahkan dibahas juga terkait hewan-hewan seperti bulus, buaya, sulafah, atau dalam kamus Al-Manawir bermakna kura-kura dan penyu. Pada bagian akhir kitab, Kiai menyisipkan doa-doa untuk bekal kehidupan. Di antaranya doa meminta hajat, terhindar dari bahaya dan malapetaka, serta doa meminta rezeki yang cukup. Saat ini kitab tersebut masih dikenal di kalangan pesantren dan akademisi. Kitab Aisyul Bahri ini menerangkan tentang kehidupan laut, kehidupan air. Yang dibahas adalah hewan-hewan air, hewan yang halal, mana yang tidak halal. Jadi semua dikupas di Kitab Aisyul Bahri ini, yang mana kitab ini dibaca oleh Pak Kiai Haji Nur Said dari Banyurip, Kalongan, setiap malam Ahad Pahing, atau dikatakan selapanan malam Ahad Pahing. Dan itu pun pelaksanaan selapanan itu ya kita dari perwakilan dari yang mengurusi makam ini
meminta restu kepada Ndoro Habib Lutfi untuk mengadakan selapanan, dan akhirnya beliau merestui dan dibukalah selapanan pengajian kitab Aisyul Bahri tersebut yang pada saat pertama dilakukan bergiliran setiap musola dan masjid yang ada di Desa Sengon. Namun setelah itu, setelah semua dari masyarakat banyak yang mengenal, akhirnya kita fokuskan untuk selapan itu di area makam ini, di area makam Syekh Anwar setiap Sabtu malam Ahad Pahing. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih ya hampir 4 tahun, 4 tahunan ya, 4 tahunan pembacaan kitab Aisyul Bahri. Untuk pembangunan pada saat awal-awal itu kan belum ada asas jalan ke sini. Artinya jalannya jalan setapak yang melewati ladang-ladang milik warga. Tidak ada akses jalan. Hanya jalan setapak itu ya lewat tengah dari ladang warga di situ. Dan akhirnya dari kami ya berinisiatif bagaimana agar nanti apabila ada orang berziarah itu bisa melewati jalan dengan baik. Akhirnya bermusyawarah bersama meminta izin kepada pemilik lahan untuk meminta tanahnya untuk dibuat jalan, ya, dibuat jalan, dan disedialah jalan semacam itu, mungkin 3 meter atau berapa, 3 meter ya, 3 meteran, yang pada saat itu ya belum ada belum seperti ini, masih tanah, dan akhirnya secara sedikit demi sedikit dari warga itu banyak yang memberikan infaknya untuk untuk pembuatan akses jalan, dan juga yang pertama kali dibuat itu pembuatan musola ini. Itu ya pada saat itu alhamdulillah antusias warga itu ya sangat luar biasa. Jadi untuk pembangunan ini tidak memerlukan waktu yang lama, singkat. Dananya langsung dari warga masyarakat itu ada yang ya dari masing-masing masyarakat itu ya aku semene, aku pasire, aku gendenge, aku apa nih batakone keramike. Itu sudah ada orang-orang yang mengatakan semacam itu. Dan sejauh ini, walaupun lokasi dari makam Syekh Anwar ini cukup jauh dari rumah-rumah penduduk, namun ketika kita sudah sampai tepat di makam ini, terlihat untuk makam ini begitu terawat dan terkondisikan. Dibuktikan dengan keadaan dari wilayah makam ini begitu rapi dan bersih. Kemudian untuk bangunan-bangunannya juga terawat dengan baik, dengan kusen-kusen yang masih tertata. Kemudian dari makam dari Syekh Anwar pun berada di tengah-tengah dari bangunan ini, yang mana tertata rapi dengan ditutup oleh kayu yang mengitari dari makam tersebut, ditambah dengan fasilitas di sekitar makam ini berupa musola untuk para peziarah datang. Kemudian untuk areanya juga cukup luas, yang mana ini akan membuat kenyamanan tersendiri untuk para peziarah maupun untuk acara-acara tertentu seperti haul dan sebagainya.
Ya, pesan-pesan dari kami, ya monggo lah, ya namanya ini kita berkhidmah, berkhidmah derek dawuh pun alim ulama gimana kon derek dawuh pun Mbah Kiai Haji Dimyur Rais untuk merawat dan menjaga kelestarian situs-situs dari peninggalan para aulia, yaitu khususnya di daerah Karangan Roban ini Syekh Muhammad Anwar, yang mana dari kami yakin bahwa beliau adalah mimbatil aulia. Marilah kita sengkuyung bersama, kita dukung bersama agar semoga dengan kita berkhidmah kepada aulia kita diberikan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sebagai manusia awam yang tidak begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendekat dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita berwasilah kepada orang-orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bermunajat, dengan kita mengaji, dengan kita berzikir. Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping kita berzikir kepada Allah, kita juga melestarikan apa yang telah ditinggalkan oleh para beliau-beliau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga lestarikan sebagai peninggalan sejarah agar kita tidak kepaten obor bahwa di sini dulu adalah ada walinya Allah Subhanahu wa taala yang bermukim di sini, yang berjuang di sini, bahkan meninggalkan karangan sebuah kitab, yaitu kitab Aisyul Bahari. Saya mohon semuanya monggo hendak berziarah, kita bertakor kepada Allah dan kita bertawasul kepada Rasulullah, kepada wali-walinya Allah, dengan harapan kita menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan sejauh ini, dari penelusuran kami kali ini, hendaknya kita sebagai generasi muda harus bisa termotivasi oleh adanya karya-karya luar biasa dari pendahulu kita. Oleh karenanya, rasa haus akan ilmu harus selalu dirasakan demi sebuah kemajuan intelektual seseorang. Demikianlah perjalanan kami dalam menelusuri makam Kiai Anwar dan karya pesisirnya. Tetap saksikan Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan-perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap berbagai fakta menarik. Hanya di The Journey, setiap perjalanan punya sejarah.